Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Tanya Ustadz Podcast bersama Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Rizky Pahlevi. Dan hari ini kita akan bahas soal pertanyaan yang terakhir nih Ustadz. Siap. Dari Yeni Galau. Namanya aja udah Yeni Galau Udah Ustadz. galau nanya ya. Insyaallah. Pertanyaannya simpel Ustadz sebetulnya. Ya. Hukumnya apa ya Pak Ustadz kalau istri pas diranjang tidak mau dipegang-pegang karena geli Ustadz? Mau dijawab Ustadz. Mungkin yang dipegang ini telapak kakinya saat dikritikin ya. Dikit-dikit kayaknya. Dikit-dikit ini. Ini bagaimana Ustadz? Oke. Ini mungkin pengantin baru kali ya. Jadi jadi gini Mbak, nih sebenarnya kita akan lihat dari sudut pandang Islam dulu ya. Seorang istri jelas wajib hukumnya untuk melayani suami. Ya, suami misalkan ada keinginan hasrat, wajib untuk dilayani. Kalau tidak dilayani, maka dia akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Masya Allah. Gitu ya. Dia nggak uzur ya, nggak sedang datang bulan, nggak sedang sakit, sedang fit dan sebagainya. Tapi ketika diajak sama suaminya berhubungan, dia menolak, maka akan dikutuk sama malaikat sampai pagi. Nah ini saat tadi kasusnya itu gelian gitu. Gampang geli gitu Gampang Ustadz. geli. Nah ini kalau saya lihat sih mungkin pengantin baru atau Iya. bagaimana, jadi agak sungkan. Dicoba dulu, nanti juga lama-lama ketagihan. Gitu kan. Dicoba dulu aja. Iya. Dicoba dulu Mbak Yulia Galau ya. Yeni Galau. Mbak Tapi Yeni ini dari Galau. suaminya deh Ustadz. Iya. Karena istri pas diranjang gitu pertanyaan dia. Berarti dia sebagai suami ke istrinya. Oh suami ke Iya, istrinya. berarti Tapi dia ini- sudut pandang suami. Jadi Yeni Galau yang Iya nanya. namanya Yeni Galau. Mungkin pakai akun istrinya Ustadz. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya ini masalah hubungan suami istri ya, masalah ranjang ya, gini ya. Ini boleh ya kita ngomong agak sedikit 18 plus ya. Ya, silakan Ustadz. Dalam Islam itu, mohon maaf ya, berhubungan suami istri itu jangan to the point. Ada yang namanya foreplay. Nah, ini mohon maaf ya. Iya. Ada yang bercumbu dan sebagainya, nggak boleh langsung ya. Itulah karena Islam pun mengajarkan demikian. Supaya apa? Supaya ada penyesuaian dulu, ada adjustment dulu, supaya mungkin nggak sungkan, nggak geli tadi gitu, jangan langsung begitu ya. Nah ini harus dipelajari teman-teman semua. Ya memang itu biasanya ini kan fitrah ya teman-teman semua, akan bisa sendirinya lah. Tapi Islam memang mengajarkan. Ya bahkan sebelum berhubungan itu kalau bisa pas pengantin baru itu ya salat sunnah dulu 2 rakaat, lalu dikecup ubun-ubun istrinya gitu. Jangan langsung sat-sat gitu ya. Ya, ada Kaget. semua ada prosedurnya, ada apanya ya, dibuat secara indah gitu kan ya, supaya apa? Supaya ini menjadi malam yang berbekas gitu ya. Nah, ketika Anda sang istrinya mungkin geli, itu mungkin bukan geli kali, malu kali kayaknya. Malu atau bagaimana ya. Kalau dia masih punya hasrat sih insya Allah tuh akan hilang kok gelinya sih. Oh, oke. Iya. Tapi mungkin ada beberapa orang saya maksudnya punya pengalaman ketika disentuh kulitnya aja kadang geli gitu. Punya Gelian. pengalaman apa nih? Punya pengalaman normal. Oke, Teman oke. saya misalnya saya colek, dia gelian, dia langsung geli. Nah itu berarti Iya. kan mungkin ada segelintir orang yang emang Iya. gelian aja, Ustaz. Iya. Nah mungkin, tapi bagaimana Ustaz? Misalnya sang suami ini dia punya apa ya? Punya hasrat yang berbeda. Ketika dia menyentuh suatu bagian istrinya, misalnya dia lebih bergaya. Tinggal dibicarakan saja. Apalagi masalah yang kayak gitu ya. Tinggal dibicarakannya, maunya gimana, Mas maunya gimana, kamu maunya bagaimana, dibicarakan dengan baik gitu ya. Dan Yang teman-teman sama-sama enak ya, dan teman-teman semua, masalah ranjang ini bukan masalah yang kecil loh. Banyak sekali kasus perceraian yang terjadi karena ketidakpuasan di ranjang. Betul, Ustaz. Ya kelihatannya keluarganya harmonis, baik-baik, ternyata bercerai. Dan nggak diceritakan kan, ini Iya. permasalahan raja nggak mungkin, itu biasanya akan ditutup itu karena aib gitu Iya, ya. betul, Nah betul. teman-teman semua makanya perlunya dibicarakan, baik-baik komunikasi, pengennya apa, betul. pengennya apa. Dan teman-teman semua, Islam ini masya Allah loh, kan kata Quran ya, istrimu adalah sawah ladang bagimu, tempat bercocok tanam. Silahkan mau diapain aja. kecuali ya sedang datang bulan dari Oke. belakang begitu ya. Nah ya itu betul. Jangan ketawa Mas. Ini serius, ini pendidikan, ini fikih. Oke, Ya Ustaz. fikih memang agak jorok dikit, nggak masalah. Jadi teman-teman semua silahkan lakukan apapun terhadap pasangan Anda, kecuali yang diharamkan. Oh, baik. Kecuali yang diharamkan. Oke, soal tadi misalnya saya mau nanya Ustaz ya. Baik. Kalau misalnya itu kan suami kalau menuntut istri harus mau kecuali haid Iya. atau dari sesuatu yang haram. Iya. Tapi misalkan istrinya sedang tidak mood atau sedang kecapean kerja misalnya dia kerja itu seperti apa Ustaz hukumnya? Nah, ini dia. Itu sebenarnya bukan uzur yang syar'i, tapi uzur yang memang dibuat-buat. Tadi saya bilang ya, tugas istri yang utama adalah melayani suami dan anak-anak gitu ya. Ya. Ketika gara-gara dia kerja, tugasnya melayani suami terbengkalai, maka pekerjaannya menjadi tidak baik buat dia.
Oh, Ya, oke. tetap tugas utama secapek apapun seorang istri adalah melayani suami. Karena statusnya ridho suami adalah surganya bagi seorang istri. Gitu, wahai para istri yang di luar sana, secapek apapun Anda, mau lembur, mau apa, ketika sang suami minta, kasih. Karena disitulah letak surga Anda. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya nih teman-teman semua, wahai para perempuan, para istri, Anda ini surganya sangat gampang. Idza sholatil mar'atul khamsah, kata Rasulullah. Kalau ada perempuan sholat 5 waktu, 5 saja. Ya. Wasomat syahroha, dan puasa di bulannya Ramadan saja, nggak nama yang lain. Wa atoat ba'laha, taat sama suaminya. Wa hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, kehormatannya. 4 ya, sholat, puasa, taat suami, Dan jaga menjaga kehormatan. Oh, Ya. Masya Allah, Ustaz. Kata Rasul, hadiahnya apa? Dakhalat min ay abwabil jannati sa'at. Maka masuklah ke pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Wahai para istri, cukup 4 tadi, sholat, puasa, taat suami, jaga kemaluan, jaga kehormatan, maka Anda akan diperbolehkan masuk surga mana saja. Bahkan Firdaus, Ustaz. Silahkan. Masya Mau Allah. pintu royan puasa silahkan, pintu sholat silahkan, pintu sedekah silahkan, silahkan semua masuk bagi seorang istri yang mendapatkan ridho suami. Lalu di hadis yang lain kata Rasulullah, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kalau ada seorang istri meninggal dunia, Ya. suaminya ridho, auto surga. Gitu, Ustaz. Istri Masya Allah. meninggal dunia, ridho suaminya, Ikhlas seperti itu, Ustaz. langsung masuk surga. Ya Allah. Makanya pentinglah seorang istri mencari ridho suami. Betul, Ustaz. Jangan sampai aktivitas para istri di luar sana Mengganggu ya. mengganggu dan nggak dapat ridho suami. Aduh, Untungnya kalau misalkan mereka malah mengambil tindakan lebih jauh, main yang perempuan yang lain gitu kan, Nah. lebih bahaya lagi. Itu kadang terjadi ya, Ustaz ya. Nah, jadi ini bukan masalah sepele teman-teman. Urusan ranjang nih harus dibicarakan dari hati Betul, ke Ustaz. hati. Pokoknya keluarkan semuanya untuk Ya. kebaikan rumah tangga kita, insya Allah. Pokoknya komunikasi harus lancar ya, Ustaz Betul, ya. betul. Berarti untuk siapa tadi namanya? Nggak galau. Magalau. Untuk Kini Galau. Galau ya. Untuk Kini Galau berarti komunikasikanlah dengan sang Pasangannya. istri, dengan pasangannya. Lalu diskusikan bagaimana enaknya, baiknya, dan juga jangan langsung. Terus pelan-pelan dulu kalau kata Ustadz ya, Ustadz ya. Iya, siap. Oke, semoga bermanfaat nih untuk pasangan-pasangan muda juga atau yang baru menikah. Semoga bisa mengambil manfaat dan juga ilmunya dari pengalaman Yeni Galau tadi. Saya Rizky Palevi dan juga Ustadz Hilmi Firdausi. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.